وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan ini sesi yang kedua dari pembahasan kawaid, kaidah-kaidah fi siyam di dalam masalah ibadah puasa. Pada pertemuan yang lalu sudah dua kaidah yang kita jelaskan, yaitu kaidah yang pertama, la yasihhu shaumu illa idza tawafarat syurutuhu wa intafat mawani'uhu. Tidak sah puasa kecuali kalau terpenuhi syarat dan tidak ada penghalangnya. Dan sudah dijelaskan bahwa syarat semuanya dalam ibadah puasa ada 7 ya. Itu sudah kita jelaskan. Maka mungkin pertemuan yang kedua ini kita lanjutkan ke kaidah yang berikutnya. Di situ dilihat di halaman 12 ya. Kaidah yang kedua ini juga kita baca singkat saja. La yathbutu dukhulu Ramadan wa khurujuhu illa bi ru'yati aslan awil itmami badalan aw taba'an. Tidak ditetapkan masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan kecuali dengan ru'yah. Ini yang pokok, yang asal. Ini yang pokok, yang asal. Awil itmam, atau kalau tidak mampu ru'yah maka itmam, yaitu menggenapkan Sya'ban 30 atau menggenapkan Ramadan 30 hari badalan sebagai pengganti. Berarti kesimpulannya, menggenapkan bulan 30 baik Sya'ban kalau untuk masuk Ramadan gitu, atau kalau masuk Idul Fitri menggenapkan Ramadan 30, ini nomor berapa? Jangan dijadikan nomor 1, ini hanya nomor 2 kalau nomor 1 tidak mampu. Apa nomor pertama sebagai dasar? Ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Jadi al-itmam itu hanya pengganti ketika tidak mampu ru'yah. Mungkin mendung, tidak nampak, atau memang tidak nampak walaupun cerah ya, jadi hilal tidak nampak, imma cerah keadaannya atau memang mendung. Bisa jadi muncul hilal tapi mendung, ada debu dan semisal, maka tetap kita dianjurkan al-itmam. Tapi kalau langsung melakukan itmam misalnya tanpa melihat hilal dengan cara hisab dan yang lainnya, maka ini keliru berarti. Jelas ya? Berdasarkan hadis Nabi SAW di situ, la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian berpuasa sehingga betul-betul melihat hilal. Wala tuftiru, jangan beridul fitri, lebaran, hatta tarawuh, sampai kalian melihat hilal Syawal. Fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Kalau mendung atas kalian maka genapkan bilangan bulan. Berapa? Genapkan maknanya 30. Karena di dalam Islam kalender bulan itu bisa 30 atau bisa 29 saja. Imma 29, imma 30. Yang menarik di sini madhab Hambali perjemaah. Kata madhab Hambali, kata-kata faqduru ini maknanya sempitkan. Artinya ketika hilal tidak nampak karena mendung ya, karena mendung. Tolong diperhatikan, bukan cerah. Jadi dalam mazhab Hambali, kalau hilal tidak nampak karena mendung, bukan ketika cerah, ketika mendung, maka makna faqduru lahu artinya sempitkan, yakni besok puasa berarti, atau besok hari raya. Berarti jadikan bulan berapa? Cuman 29. Jelas ya? Padahal yang betul kalau mendung dan nampak hilal bagaimana caranya?
jadikan 30. Tapi dalam madhab Hambali enggak. Tapi kalau cerah, perhatikan lagi di sini. Tapi kalau cerah hilal tidak nampak, hatta dalam madhab Hambali pun tetap menyempurnakan bulan berapa? 30. Berarti madhab Hambali menjadikan bulan 29 kalau tidak nampak hilal, ketika hilalnya kenapa tidak nampaknya? Mendung, ada debu, gitu ya. Karena bisa jadi sih, karena dalam pikiran orang juga bisa jadi hilalnya ada nih, cuman karena mendung. Sehingga dalam madhab Hambali fakturu. Tapi yang betul madhab jumhur, mau mendung kek, mau cerah kek, pokoknya hilal tidak nampak, ikmal. Hilal tidak nampak, ikmal. Baik, saya kira tidak perlu diperpanjang bahasan ini. Kita masuk ke kaidah yang ketiga sekarang. Lihat di halaman 15. Nah, ini kaidah yang penting. Kaidah yang penting. Halaman berapa? 15. Pastikan semua pegang PDF ya, ibu-ibu khususnya. Mufsidatu shaum tauqifiyatun 'alan nas. Pembatal puasa itu adalah patokannya dalil, paten. Sehingga tidak boleh seorang mengatakan ini puasa ente batal, puasa kamu batal. Tidak boleh kecuali bawakan dalil. Karena mufsidatus shaum, batalnya puasa itu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Patokan kepada dalil. Maka disebutkan tauqifiyatun 'alan nas. Apa arti nas di sini jemaah? Dalil Quran atau hadis itu nas namanya. Ya. Baik, kita baca penjelasan mu'alif di sini. Ahlul ilmi rahimahumullah qad istaqra'ul adillata. Para ulama, semoga Allah merahmati mereka, telah meneliti al-adillata, dalil-dalil minal kitabi wa sunnati wal ijma' wal qiyasi sahih. Ya, dalil-dalil dari Quran, dari sunnah, dari ijma' ulama dan qiyas yang sahih. Fawajadu, maka mereka mendapati anna hunaka minal mufsidat, bahwa didapati ada pembatal-pembatal itu terbagi 3, Bapak Ibu sekalian. Terbagi 3 golongan maksudnya pembatal puasa itu. 1 bil ijma', pembatal yang ijma' sepakat, nggak ada khilaf. 1. Wa minha, yang kedua di antara pembatal, ma huwa mufsidatun fil asahhi ai mukhtalafun fihi. Yang kedua, pembatal itu pembatal puasa yang ada khilaf para ulama, namun yang sahih, yang rajih, yang kuat itu pembatal. Tapi ada khilaf. Kalau ada khilaf begini, kita lapang dada. Tapi yang rajih, kita memilih ini yang rajih, itu adalah pembatal. Baik. Yang ketiga, wa hunaka mufsidatun wa bil haqiqati laysat bil mufsidat. Yang ketiga, ada pembatal yang dianggap oleh banyak orang pembatal, padahal hakikatnya bukan pembatal. Berarti berapa golongan? 3. 1, pembatal yang ijma' ulama, nggak ada khilaf. 2, pembatal yang khilaf, namun yang rajih dia pembatal puasa. Dan yang ketiga, banyak orang yang gak batal padahal dia bukan pembatal puasa. Satu-satu sekarang. Yang pertama dulu, wa min mufsidatis shaumi bil ijma'. Di antara pembatal puasa yang ijma', tolong dicatat cuman 4. Pembatal puasa berdasarkan ijma' cuman 4 saja. Baik. Al-awwal, yang pertama apa? Coba dibaca yang pertama, yang keras, ibu-ibu dibaca. Yang pertama, daun harakate, bingung deh. Ono harakate sebagian enggak. Tadinya gundul semua saya harakati, cuman kadang-kadang tak lewat-lewati. Yang pertama, halo ibu-ibu, halo. Yang pertama, al-jima'u
bisyartihi. Yang pertama jima' dengan syaratnya. Nah, apa syaratnya kalau jima' pembatal? Itu nanti di kaidah berikut. Cuman secara singkatnya ya, syaratnya 3. Jima' itu pembatal, syaratnya 3. 1, kalau tahu hukumnya. 2, kalau disengaja melakukannya tanpa dipaksa. Dan yang ketiga, kalau ingat tanpa apa lawan dari ingat? Lupa. Semua makan, minum, ya, jima, semua pembatal itu tidak ngaruh kecuali kalau tahu hukumnya, kalau sadar ingat saat melakukan pembatal tersebut, dan kalau atas kemauan sendiri bukan dipaksa. Jelas ya? Berarti kalau ada orang makan minum, kalau ada orang jima karena tidak tahu hukum, batal tidak puasanya? Tidak batal. Terus kalau lupa makan minum jima lupa, batal tidak puasanya? Tidak batal. Kalau dipaksa makan minum, dipaksa mau dibunuh, kalau tidak batal tidak puasanya? Jima dipaksa, misalnya istri dipaksa sama suaminya, jima siang hari Ramadan dipaksa, maka istri batal tidak puasanya? Tidak. Oh, ini kaidah yang sangat agung ya. Jadi pembatal itu tidak ngaruh kecuali kalau terpenuhi berapa syarat? 3. Mana kaidahnya? Nanti itu setelah ini insyaallah. Jelas ya? Namun makna bisyartihi, maka kata mu'alif alladzi sayati insyaallah, nanti akan datang bahasanya insyaallah, gitu maksudnya. Baik. Fa innahu min mufsidati shaum, bahwa jima bersenggama ini adalah pembatal puasa ya. Wal jima' maknanya jima' ini huwa ilajud dzakar, memasukkan kemaluan fil farji, di kemaluan istri. Jadi harus masuk, itu disebut jima'. Ini cuma bercumbu, itu tidak dihukumi jima' ya. Walau lam yanzil, walaupun tidak keluar air mani. Ini pembatal puasa walaupun tidak keluar air mani, dan hukumnya tetap jima, sehingga wajib mandi. Kalau misalnya di luar Ramadan pun misalnya ya, suami istri jima enggak keluar air mani, tetap mandi. Pokoknya selama ilaju dzakar fil farji, selama masuk kemaluan di kemaluan istri. Wa huwa a'dhamul muftirati wa akbaruha isman. Dan jima ini adalah pembatal puasa yang paling dahsyat dan yang paling besar dosanya dibanding makan minum. Jelas ya, Ma? Dibanding makan minum. Ini dalilnya. Saya ini maunya semua kaidah di sini ada sekitar 11. Itu maunya saya semua tersampaikan ya. Baik. Kita ada pertemuan lagi enggak di Ramadan? Nah, enggak ada toh? Baik. Tak selesai hari ini insyaallah. Maka kita singkat saja. Saya enggak baca semuanya ya. Baik. Dalilnya jelaslah ya. Ini dan apalagi kan ijma ya. Ijma itu semua orang tahu kok kalau jima ini pembatal puasa. Anak kecil juga tahu, istilahnya orang bodoh tahu. Sehingga kalau ada yang mengingkari bahwa jima bukan pembatal, maka ini jelas aliran sesat. Jelas ya? Jadi yang mengingkari pembatal yang sudah ijma ini berarti aliran sesat. Yang berapa semuanya totalnya? Pembatal yang ijma berapa semuanya? 4. Yang mengingkari 4 ini pembatal, ini aliran sesat berarti. Nah nanti yang kedua, pembatal yang ada khilaf. Kalau ada yang mengingkari jangan disesatkan, karena memang ulama juga khilaf. Kita harus lapang dada, legowo gitu jemaah. Tapi kita wajib meyakini dan kita mengamalkan yang rajih bahwa itu adalah pembatal. Jelas ya? Baik. Nah, kalau terjadi jima, maka kewajiban dia adalah membayar kafarat yang mughaladah, yang dahsyat, yang besar, yaitu memerdekakan budak. Taib. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dan ini harus sesuai urutannya.
Jangan memilih yang ringan dulu, urut dulu. Mereka kan budak, tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu pula. Ya jelas tidak mampu lah. Wong Ramadan aja kebobolan, apalagi 2 bulan berturut-turut pula lagi. Maka yang ketiga apa? Memberi makan 60 fakir miskin. Baik. Kafarat ini berlaku bagi suami dan istrinya selama istrinya tidak dipaksa. Karena yang biasa memaksa adalah siapa? Suami. Kalau istri tidak mungkin, nggak ada cerita istri memperkosa suami, tapi suami bisa memperkosa istrinya di siang hari Ramadan. Makanya kata ulama, kalau tidak kuat-kuat tuh, kata ulama, diungsikan istrinya ke mertuanya dulu selama dari fajar sampai maghrib. Ma, aku nitip bojoku mak yo, sengkok maghrib tak jemput mane. Itu sampai gitu ulama menyarankan. Karena bahaya ya kawan, bahaya. Karena yang namanya godaan istri di siang hari Ramadan kadang kelihatan lebih cantik, kadang kelihatan ya beda karena syaitan dorong itu. Jelas jemaah. Maka harus sabar. Ya. Wong makanan jemaah, kalau di siang hari Ramadan antum lihat comberan warna hijau itu kayak cincau. Saking apanya? Saking dorongan syaitan. Maka istri di siang hari Ramadan kayak bidadari. Apalagi istrinya dandan. Makanya bibu nih siang hari Ramadan ojo dandan wes. Khawatir. Ojo sampai pakai pakaian seksi juga di hadapan suami, sudah. Ya. Terus kalau jimanya berulang, apakah kafaratnya juga berulang? Gimana? Maka ini diperinci. Kalau mengulangnya beda hari, maka beda hari. Hari ini jima, besok jima lagi, besoknya jima, berarti 3 hari, berarti kafaratnya 3 kali. Jelas ya? Tapi kalau jimanya dalam 1 hari berulangnya, maka dia berdosa dengan tambahan jima'nya. Dia berdosa dengan tambahan jima'nya itu, namun kafaratnya tetap berapa? 1. Nah nanti akan ada kaidah nanti. Orang yang membatalkan puasa tanpa udzur syar'i, dia wajib al-imsak hatta ghurubi syams. Orang yang membatalkan puasa tanpa udzur, wajib dia untuk setelah itu menahan, istighfar, tobat, dan tidak boleh makan minum, tidak boleh lagi melakukan pembatal sampai ke maghrib. Tapi kalau yang ada udzur syar'i batal puasa seperti orang sakit, itu aja mah. Itu nanti kaedahnya ada lagi itu nanti, insya Allah sudah, jangan dibahas dulu. Tapi orang yang jima tadi, ya, kalau dia jima lagi dosa. Jima lagi, misalnya subuh tadi jima ya jima, duhur jima lagi, asar jima lagi, 3 kali jima, maka kafaratnya 1 tapi dosanya 3 kali. Nek makan tambah lagi dosa makan. Makan kerupuk 1 lagi dosa lagi. Jadi orang yang batal puasa tanpa udzur, dia tetap wajib untuk menghormati bulan Ramadan dengan tidak makan minum setelah dia membatalkan dengan sekali batal tadi. Kan kalau kita disangkanya, dan ini kesalahpahaman jemaah. Harus tahu nih kaum muslimin ini. Kalau kita menyangkakan kalau orang sudah membatalkan puasa ya jemaah, itu dianggapnya halal. Maksud halal tuh makan minum tuh sama saja karena nggak ngaruh lagi kan jemaah. Sehingga dia makan minum bebas sampai maghrib. Padahal batal sekali selesai, dosa sekali. Batal lagi, makan lagi, dosa lagi. Makan lagi, dosa lagi. Minum, dosa lagi. Apalagi makan yang ngemil sedikit lagi, dosa lagi. Demikian. Karena kewajiban menghormati Ramadan tetap berlaku bagi dia. Tapi yang diberi udzur oleh agama, orang sakit itu boleh melanggar kehormatan Ramadan karena diizinkan. Sehingga orang yang sakit sekali makan gitu, nanti siang makan lagi boleh. Jima boleh enggak kalau yang udzur syar'i? Jima di siang hari Ramadan boleh tidak jemaah? Kok bingung? Kan kaidahnya tadi lumayan ada bocoran kaidahnya. Kalau diizinkan syariat boleh enggak? Boleh jemaah. Berulang-ulang jima boleh. Karena dia contohnya apa? Contohnya orang yang sakit, tapi istrinya pun harus sakit juga gitu loh jemaah. Jangan suaminya sakit boleh buka puasa atau istrinya sedang puasa. Nah itu enggak boleh istrinya.
Ini contohnya sama-sama musafir. Ya jemaah, sama-sama musafir. Di siang hari Ramadan musafir ini tidak puasa karena memang dia mengambil rukhsah tidak puasa. Lalu boleh tidak dia jima? Ya, lagi safar masuk ke hotel, jima di hotel misalnya. Taib, sudah nyampe rumah dah, oke dah. Boleh tidak jima di rumahnya? Bukan di hotel, di rumahnya. Sudah nyampe kampungnya, tapi tadi safar, tidak puasa, boleh tidak? Sesuai dengan kaidah tadi, dia halal, bebas mau ngapain saja, ya karena dia diizinkan syariat. Yang tidak boleh itu kalau batalnya tidak diizinkan syariat. Jelas ini, paham ini insyaallah. Nanti kita ulang di kaidah berikut. Terus, apakah harus qada? Gimana? Baik, ada khilaf ulama tentang mengqada. Qada puasanya maksudnya. Yang jima ini. Kita masih membahas jima ini. Ada khilaf ulama. Ya. Pendapat pertama, hadis tentang kafarat yang Bukhari Muslim. Taib jemaah. Tentang datang seorang kepada Nabi, ya Rasul, saya celaka binasa, saya jima dengan istri ya Rasul di siang hari Ramadan ya Rasul. Lalu Nabi arahkan kemana? Untuk membayar kafarat. Di dalam Bukhari Muslim tidak ada tambahan. Di dalam Bukhari Muslim tidak ada tambahan wasum yauman makanahu. Dan kamu wajib mengqadha sehari yang kamu jima dengan istrimu tersebut. Tidak ada tambahan itu. Tapi tambahan itu ada di riwayat lain, riwayat Ibnu Majah. Namun tambahan itu sebenarnya dhaif, lemah. Maka pendapat yang pertama yang mengatakan wajib qadha berdasarkan dalil yang lemah sehingga tidak kuat. Maka yang kuat wallahu alam adalah tidak wajib mengqadha, cukup kafarat saja. Kenapa? Karena hadis Bukhari Muslim tidak ada tambahan untuk mengqadha. Nabi hanya perintahkan membayar kafarat saja. Dan tambahan itu apa derajat hadisnya? Tambahan itu derajat hadisnya dhaifah. Nah, derajatnya lemah. Di dalam sanad Ibnu Majah di sini monggo dilihat di halaman 19. Ya. Amma sanadu Ibnu Majah fa fihi Abdul Jabbar bin Umar wa huwa dhaiful hadis. Adapun sanad Ibnu Majah di dalamnya ada rawi bernama Abdul Jabbar bin Umar yang rawi ini dhaiful hadis. Dilemahkan oleh Yahya bin Ma'in, dilemahkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Tirmidzi, wan Nasa'i, wa Daraqutni wa ghairuhum. Ada di situ? Ada cuma halaman 19. Ada tidak? Ada. Nah, fahadihi ziyadah. Baik. Fahadihi ziyadah, maka tambahan wasum yauman makanahu, berpuasalah kamu sebagai qadha hari yang kamu jima dengan istrimu itu, ziyadatun dha'ifatun, tambahan yang lemah. Maka hada huwal aqrab insyaallah, ini pendapat yang kuat insyaallah, ini tanpa qadha, wallahu a'lam. Selesai ya pembahasan tentang pembatal yang disepakati, yang ijma. Yang pertama yaitu al-jima'u. Baik, yang kedua sekarang di halaman 19 masih. Al-aklu wasyurbu bi syartihi wa hada bil ijma'. Makan minum dengan syaratnya. Nah, apa syaratnya tadi? Ingat, tahu hukum dan tidak dipaksa. Berarti kalau makan minum lupa, batal tidak puasanya? Tidak. Kalau dipaksa? Tidak. Kalau apa lagi tadi? Kalau tidak tahu hukumnya? Tidak. Baik. Kemudian lihat di halaman 21. Wa ma kana bi manal akli aw syurbi wa huma syai'an. Termasuk perkara yang bermakna makan minum itu sama dihukumi sebagai makan minum. Dan itu ada dua hal.
Berarti makan minum ditambahkan dua perkara, karena itu juga disamakan kedudukannya makan minum. Apa yang pertama? Al-awwal, memasukkan darah tuh transfusi darah. Misalnya orang yang kecelakaan tuh misalnya ya, butuh darah banyak misalnya, lalu ditransfusi. Satu. Yang kedua al-ibar al-mughaddiyah. Yang kedua infus mughaddiyah, makanan. Maka ini dua jenis ini termasuk dari makan minum, sehingga sama kedudukannya makan minum. Ammal ibar ghairul mughaddiyah, adapun suntikan yang bukan nutrisi makanan, misalnya alati yu'aliju bihal insan fahiya ghairu mufattirah, maka dia tidak membatalkan atau bukan pembatal. Baik, yang ketiga pembatal yang ijma'. Yang ketiga di halaman 22. Apa ini yang ketiga? Khuruju damil haidhi wan nifas. Keluar darah haid dan nifas. Dan ini menurut ahli sunnah, berbeda dengan kelompok khawarij. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan haid tidak membatalkan puasa, berarti orang itu kelompok sesat, seperti khawarij. Nah, maka pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas kan, syarat puasa adalah wanita bersih dari haid dan nifas. Baik. Maka ketika syarat terpenuhi, maka wanita ini wajib untuk berpuasa walaupun belum mandi misalnya. Kalau adzan subuh, wanita misalnya menjelang adzan sudah bersih, menjelang adzan subuh sudah bersih, namun dia belum mandi, wajib puasa tidak dia? Wajib, karena syarat terpenuhi. Apa syaratnya? Bersih haid nifas. Dan ketika haid nifas datang, puasa tidak dia? Misalnya haid nifas di tengah-tengah siang hari, duhur, datang haid nifas tadi padahal puasa. Jelas? Nah, berarti dia batal puasanya. Pertanyaannya nih, wanita ini batal puasanya. Apakah dia harus menahan tidak makan minum sampai maghrib, atau boleh bebas makan minum sampai maghrib? Tadi kaidahnya apa tadi? Kaidahnya gambarannya. Kalau batalnya diizinkan syariat, berarti bebas makan minum sampai maghrib. Kalau tidak diizinkan syariat, tidak boleh makan minum sampai maghrib. Jelas? Baik. Sekarang pertanyaannya, wanita haid nifas, duhur keluar darah haid, berarti batal puasanya. Nah dia nih makan minum tidak sampai maghrib, boleh tidak? Boleh. Karena apa? Baik. Pertanyaannya sekarang harus bisa jawab. Kalau orang Kristen masuk Islam di bulan Ramadan duhur, masuk Islamnya tuh duhur. Ingat ini bab syarat pertemuan dulu kemarin. Pertanyaannya, ini orang Kristen yang masuk Islam di bulan Ramadan waktu duhur, setelah syahadat apakah wajib puasa atau tidak wajib? Karena tadinya siangnya kan sudah makan, orang kafir siangnya makan minum, berarti dia kan wanita haid, ya wanita haid kan tadi puasa, lalu datang gini, wanita haid kita samakan dengan yang Kristen tadi. Wanita haid lagi haid ya, oke. Lagi haid, bersih waktu duhur. Persis kan kasusnya. Wanita haid kan, lalu bersih waktu duhur siang hari Ramadan. Lalu ini orang Kristen juga masuk Islam duhur. Pertanyaannya, wanita haid dan orang Kristen ini, wanita haid kan bersih duhur kan? Apakah harus puasa wanita haid sampai maghrib? Dimulai duhur tadi bersih. Lalu orang yang Kristen masuk Islam dari mulai duhur, apakah harus puasa sampai maghrib atau tidak perlu? Jemaah. Wanita haid dulu, yang haid dulu. Wanita haid sedang haid tadi pagi sampai duhur. Pas duhur bersih, apakah harus puasa? Al-jawab tidak. Kenapa? Kaidahnya jawab dengan kaidah tadi. Karena tadi dia haid diizinkan oleh syariat gitu loh, bahkan dilarang puasa.
Walaupun sekarang bersih karena batalnya izin syar'i. Baik. Sekarang yang Kristen tadi. Baik. Kan tak kemarin keislaman seseorang itu syarat wajib apa syarat sihah? Syarat keabsahan, ya kan? Karena dia wajib puasa gitu loh, jemaah. Maka Islam itu bagi orang kafir puasa Ramadan adalah syarat as-sihah. Tapi ketika syaratnya terpenuhi sekarang, berarti sejak detik itu syarat terpenuhi dan dia juga kena kewajiban. Berarti kalau orang Kristen masuk Islam waktu duhur, wajib puasa tidak sisanya? Wajib puasa. Karena sebelum duhur syarat tidak ada. Pas duhur syarat terpenuhi, maka wajib puasa. Hatta walaupun kurang 5 menit. Jemaah. Enak sekali ya. Kurang 5 menit mau maghrib masuk Islam. Ramadan. Orang Kristen masuk Islam. 5 menit mau adzan maghrib. Wajib puasa? Wajib puasa. Alah 5 menit. Masih 5 menit. Wajib puasa. Menahan. Karena wajib sudah. Karena syarat sudah terpenuhi untuk berpuasa. Jelas ya? Ini HP saya. Oh, baik. Paham gak di sini? Wanita haid yang bersih waktu duhur dengan orang Kristen yang masih Islam waktu duhur beda hukum. Baik. Nah. Nah. Ini pengecualian, ya berarti setiap hukum mesti ada pengecualian yang mesti. Enggak boleh kecuali. Nah, ini termasuk pengecualian dari niat yang harusnya mulai dari malam. Nah. Baik. Ini dalilnya tidak perlu saya baca ya. Cuman yang menarik di sini coba kita baca dalilnya adalah dalil dari Mu'adzah di situ. Di halaman 22. Qalat dia berkata, sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah. Faqultu ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi shalah? Kenapa sebabnya wanita haid diperintah mengqadha puasa namun tidak ada perintah mengqadha salat? Kenapa? Lalu Aisyah tanya, aharuriyatun anti, kamu khawarij apa bukan? Kenapa kamu tanya-tanya kayak gini? Gitu. Artinya harus tunduklah kepada syariat. Kata Mu'adzah, lastu biharuriyah, saya bukan khawarij saya. Walakinni as'al, cuman tanya saja saya. Maka Aisyah mengatakan, kana yusibuna dzalik, kami hal itu biasa terjadi haid di zaman Nabi. Fa nu'mar bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kami hanya diperintah mengqadha puasa dan tidak diperintah mengqadha salat. Artinya, kadang-kadang kita kalau berhadapan dengan syariat tidak perlulah tahu-tahu hikmah itu tidak usah, ya. Kecuali kalau memang kita tahu hikmahnya tidak masalah, tapi mencari-cari hikmah baru mau mengamalkan. Kalau tahu hikmah, kalau tidak hikmah kita tidak mau mengamalkan. Gak boleh demikian. Tahu tidak tahu hikmah, pokoknya kita tunduk kepada syariat. Dan juga bertanya kenapa kepada syariat kadang-kadang kurang bijak. Bertanya kenapa. Kenapa kayak duhur kok 4 rakaat? Aku pengennya duhur itu 7, subuh sekalian rolas. Apa kok subuh mek 2 padahal sekalian senam pagi. Subuh itu sekalian 17 rakaat kan misalnya. Ojo tanya kenapa aja. Wis penting lakoni, tunduk, patuh, taslim, pasrah kepada syariat. Nah, yang menariknya kamu haruri, yakni kamu khawarij gitu. Karena akidah khawarij apa jemaah? Mewajibkan wanita haid nifas itu salat, mewajibkan wanita haid nifas berpuasa. Itulah dari sisi keekstriman akidah khawarij. Taib yang keempat, ariddatu wal kufru fi asna nahari. Yang menarik garis bawah di sini fi asna'i nahari Ramadan, yaitu murtad dan kufur. No, cuma kafir dan murtadnya itu di siang hari Ramadan. Itu yang membatalkan puasa di hari itu. Membatalkan puasa di hari itu. Kita sedang bahas puasa ya, kita nggak bahas sholat sekarang. Artinya ada orang murtad di siang hari Ramadan duhur misalnya. Atau
jam 8. Pokoknya setelah adzan subuh deh. Setelah adzan subuh. Maka ini batal puasa dan ini ijma'. Ini ijma'. Wa man irtadda anil Islam biqaulin aw fi'lin aw i'tiqadin aw syakkin. Siapa yang murtad dari Islam dengan perkataan, perbuatan, keyakinan atau keraguan, au ata binaqidin min naqidil Islam, atau melakukan pembatal di antara pembatal Islam, maka faqad abtala shaumuhu. Maka dia telah batal puasanya. Ya. Baik. Ini dalil-dalilnya nih. Kita baca misalnya lain asyrakta la yahbatuna amalu. Kalau kamu syirik batal amalanmu, gitu cuma. Terus ada lagi dalil waladina kadzabu biayatina habitat amaluhum, orang yang mendustakan ayat kami, dan waliqail akhirah, mendustakan pertemuan akhir, yakni hari akhirat. Ini kan kekufuran, maka batal amalan mereka. Lain walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, kalau berbuat syirik maka batal amalan mereka. Wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Lihat di halaman 25 itu semua ya. Dalil pembatal. Jadi amalan hilang batal kalau berbuat kufur atau berbuat kemurtadan. Jelas ya, Ma? Baik. Maka murtad pembatal puasa. Namun syaratnya kalau di siang hari, ini ijma'. Baik. Puasa itu loh batal maksudnya. Puasa di siang itu dia batal dengan murtad. Kenapa ada perkataan siang? Maka nanti muncul pertanyaan. Lihat pertanyaannya di halaman 24 di akhir. Mal hukmu law lam yartadda illa fil lail la fin nahar. Apa hukumnya? Ini hukum puasanya maksudnya. Kalau orang ini murtadnya di waktu malam setelah maghrib, puasa tadi itu apakah batal puasanya atau tidak? Murtadnya di malam hari, yakni setelah maghrib, bukan di siang hari. Hal yabtulu shaumu yaumihi hada am la yabtulu? Apakah batal puasa di hari itu atau tidak batal? Nah, jenengan jangan jawab dulu pertanyaan ini, karena tidak akan mampu bisa menjawab pertanyaan ini batal atau tidak puasa orang yang murtad di malam hari setelah mengetahui kenapa sebab muncul pertanyaan ini dan kenapa ada kata-kata tadi murtadnya di siang hari. Jelas ya, Ma, di sini? Kenapa ada muncul perkataan murtad di siang hari dan dibedakan dengan ada pertanyaan bagaimana kalau murtad di malam hari? Kalau siang hari jelas batal puasanya di hari itu. Kalau malam hari bagaimana? Batal tidak? Nah, kita harus mengetahui perbedaan pendapat para ulama bahwa murtad itu membatalkan amalan, ya, itu ada dua pendapat. Apakah semata-mata murtad amalan otomatis batal? Ini yang harus kita pahami perbedaan pendapat ulamanya. Apakah semata-mata orang murtad amalan otomatis, ya jemaah, otomatis batal? Otomatis batal? Atau yang kedua, semata-mata murtad saja amalan belum gugur, belum batal, belum, masih ditahan, belum, tapi batal kalau mati di atas apa? Di atas kekufuran. Dasarnya apa? Dasarnya surah Al-Baqarah sebagai pengecualian atau pengkhususan. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, dilihat di halaman 26. Khilaf ulama di sini. Di dalam surah Al-Baqarah di situ Allah berfirman, dan ini sebagai dalil ini ya, Al-Baqarah ayat berapa ini? 217. Al-Baqarah ayat 217 ini sebagai pengkhusus kepada dalil-dalil yang tadi itu, yang banyak, siapa yang syirik batal amalan, siapa yang kufur batal amalan, batal amalan. Nah, batal ini syaratnya kalau mati dalam Al-Baqarah. Sehingga pendapat ulama ada yang berpegang ini, dia semata-mata murtad saja belum batal tuh amalan tuh, belum. Terus kapan batalnya? Kalau mati di atas kemurtadan dan balik lagi ke Islam. Paham di sini? Baik. Wa man yartadid minkum an dinihi.
Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, garis bawah besar-besar, fayamut, lalu dia mati wa huwa kafirun, mati dalam keadaan murtad tersebut, kafir tersebut, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka barulah batal amalannya di dunia dan di akhirat. Berarti konsekuensi pendapat ini adalah kalau orang yang murtad tadi masuk Islam lagi tobat, amalannya utuh. Nek pendapat yang mengatakan semata-mata murtad batal otomatis, kalau tobat masuk Islam lagi amalan dia mana? Nol, hilang kan, hangus sudah. Mek semata-mata murtad toh hangus. Nah, yang mengatakan semata-mata murtad hangus ini madhab Hanafi dan Maliki. Yang mengatakan tidak hangus tapi hangus kalau mati, syaratnya ini madhab Syafi'i dan Hambali. Jelas semua? Berarti jenengan sekarang baru bisa mampu menjawab apa hukum puasa orang yang murtad di ba'da maghrib. Ini puasanya selesai sampai maghrib, pas mari maghrib langsung murtad. Pertanyaannya kita kan bukan pertanyaan sholat apa macam-macam, puasa ini dulu. Puasa orang tadi itu batal atau tidak? Tadi sudah paham tidak tadi penjelasannya? Khilaf ulama dalam salat batal amalan. Berarti sekarang jenengan bisa jawab. Batal tidak puasanya orang yang murtad di waktu malam? Tergantung madhabnya, berpendapat tadi ulama. Baik, pertanyaan kedua sekarang, apa hukum puasa orang tadi menurut madhab Syafi'i? Ini kalau bisa nih, jangan nyatet ngaji kaidah gini, ojo nyatet wis. Wong ono di kitab aja nih, enggak usah nyatet wis. Fokus semua ke ucapan saya. Apalagi saya ini kalau ngomong cepat katanya, ibu suka protes, kecepatan Ustaz. Nek kecepatan ya ojo. Pikirannya ojo ngalor ngidul, fokus. Menurut madhab Syafi'i, orang yang murtad malam hari batal enggak puasanya? Yang keras, tidak batal. Nek menurut madhab Maliki dan madhab Hanafi, batal. Karena semata-mata murtad saja tuh, bahkan bukan hanya puasa, membatalkan semuanya. Bangun masjid 1 miliar, batal enggak menurut madhab Hanafi? Semata-mata murtad batal. Berarti nek tobat masuk Islam lagi tuh, bangun masjid 1 miliar hangus menurut madhab Maliki, Hanafi. Tapi nek tobat menurut madhab Syafi'i, tobat masuk Islam lagi, bangun masjid 1 miliar, ada ndak pahalanya? Utuh, ndak hilang sedikit pun. Kira-kira sing enak nyeneng nih madhab sapa? Iya, Syafi'i, Hambali lebih melapangkan manusia. Makanya Syekh Utsaimin cenderung dengan pendapat ini, dan insya Allah ini pendapat yang kuat. Ya. Karena di Al-Baqarah, antum pegang dalil di Al-Baqarah ini, jelas di situ Allah mensyaratkan batal amalan kalau apa dia murtadnya? Fayamut wa huwa kafirun. Fayamut wa huwa kafirun. Baik. Cukup. Nah, selesai. Berarti berapa pembatal yang ijma'? 4. 1 jima, 2 makan minum. Apa yang serupa dengan makan minum? Transfusi darah dan infus. Yang ke berapa? 3 haid nifas. Yang keempat murtad. Ini ijma' sudah. Berarti pembatal yang lainnya dikhilafkan. Maka yang kedua sekarang di halaman 27. Mufsidatus saum aw siyam fil afah ay fikhil khilaf, lakin huwa yani ar-rajih huwa mufsidatus saum. Pembatal puasa yang rajih dari perbedaan pendapat ulama, yang kuat dari khilaf para ulama. Ada berapa ya ini kira-kira? Kayaknya 3. Satu ya wis. Yang pertama,
istid'aul qai ai ta'ammadahu. Yang pertama, muntah dengan sengaja. Ya. Maka muntah dengan sengaja ada khilaf. Berarti kalau muntah tidak sengaja ada khilaf tidak? Tidak ada khilaf, tidak batal puasa. Namanya tidak sengaja muntah. Tapi yang ada khilaf itu bagaimana kalau muntah sengaja, baru di situ ada khilaf. Dan yang roji batal tidak puasanya? Yang roji batal puasanya karena Nabi mengatakan wa man istaqa fa alaihi qada. Man dara'ahul qai fala qada alaihi. Siapa yang muntah tidak sengaja, tidak ada qada, jadi tidak batal puasanya. Itu. Namun siapa yang muntah sengaja maka wajib baginya qada. Taib ya. Jadi pendapat yang roji apa berjamaah? Batal puasa. Yang kedua, lihat di halaman 30. Al-istimna yakni onani, mengeluarkan air mani imma bimuda'abah atau bimubasyarah atau biliyad, ya, dengan tangan atau dengan cumbuan dan yang semisal. Cuman yang dimaksud pembahasan al-istimna di sini adalah onani dengan menggunakan tangan. Maka di sini ada khilaf ulama. Di antaranya yang mengatakan tidak batal ini Imam Ibnu Hazm. Ulama kita di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dulu Ustaz Yazid sempat menyampaikan pendapat ini, langsung disesat-sesatkan, dibuli dan semisal. Kita katakan iya itu ada khilaf ya jemaah. Kita toleran kepada yang berpendapat, ulama kita yang berpendapat demikian. Tapi yang roji batal tidak? Yang roji batal. Yang roji batal. Dan dalilnya adalah Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, dia tinggalkan syahwatnya demi aku, kata Allah yang berpuasa. Lah berarti orang yang onani berarti ngumbar syahwat. Tahu itu jemaah. Cuma memang karena dalil ya. Misalnya terjadi khilafnya karena mungkin dalil yang memang tegas-tegas kan cuma 4 tadi pembatal. Dan onani diserupakan dengan jima juga tidak benar. Karena onani bukan jima, maka definisi jima tadi yang membatalkan puasa dan yang wajib membayar kafarat, bagaimana jima maknanya? Masuknya kemaluan, bukan sekedar nempel, mohon maaf. Bukan sekedar nempel. Kalau sekedar nempel dia tidak harus membayar kafarat. Ya. Tapi masuk walaupun tidak keluar air mani. Masuk walaupun tidak keluar air mani. Itu makna jima'. Baik. Dan ini madhab jumhur, bahwa al-istimna onani batal puasa, madhab jumhur, li'annal inzal bikhtiyar, karena keluarnya air mani dengan sengaja gitu jemaah. Maka ini seperti diserumpamakan gitu kan ya, seperti jima'. Baik. Maka para jamaah sekalian, nanti ada bab namanya bab makruhatus shaum. Bab hal-hal yang dibenci saat sedang puasa. Apa itu diantaranya? Mencium istri namun yang dia tidak mampu menahan syahwat sehingga sampai keluar air mani. Itu tidak boleh. Maka Nabi ketika datang yang bertanya seorang pemuda mencium istri di tengah Ramadan, Nabi larang. Tapi datang kakek-kakek, Nabi boleh kan? Karena kakek-kakek lemah syahwatnya, sehingga nyium istrinya tidak masalah. Istilahnya berbeda dengan syabab pemuda. Jelas ya? Baik. Selesai yang kedua. Yang ketiga di halaman berapa? 33. Yaitu apa? Al-hijamah, berbekam. Jadi bekam ini pembatal bukan? Berbekam pembatal puasa bukan? Ojo ngomong iya, ojo ngomong bukan. Salah. Kalau iya batal, tidak pembatal, salah. Penuntut ilmu tidak boleh begitu. Penuntut ilmu jawabannya apa? Na'am bihi khilaf. Ya, dia ada khilaf ulama.
Ya. Yang rajih ini adalah pembatal puasa. Taib. Apa dasar ulama yang mengatakan tidak batal? Ya. Lihat sebuah hadis di halaman 33 dari Ibnu Abbas. Al-qaulul awal di situ anna saumahu la yafsudu. Perhatikan coba yang menarik, yang mengatakan berbekam tidak batal wa huwa madhab. Madhab apa di situ? Madhab jumhur, madhab mayoritas Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan tidak batal. Jumhur. Tapi tidak setiap jumhur harus benar itu jemaah. Kita punya kaidah nih. Madhab mayoritas belum tentu benar. Bisa jadi madhab minoritas itu benar. Yang pasti benar itu ijma' ulama, baru pasti benar. Maka menyelisih ijma' sesat. Tapi menyelisih jumhur tidak harus demikian. Seperti masalah berbekam. Taib, mana dalil mereka nih berbekam tidak batal? Jawabannya hadis Nabi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Nabi berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Ada lagi hadis Anas. Hal kuntum tarqahuna al-hijama? Apakah kalian membenci berbekam yang sedang berpuasa? La illa min ajli da'af. Tidak, tapi berbekam ketika puasa itu membuat lemah. Maka para jamaah di antara hikmah kenapa orang yang berpuasa dilarang berbekam akan melemahkan kepada tubuhnya sehingga nanti memerlukan dia untuk makan, minum dan semisal. Jelas jemaah? Baik. Nah, sekarang kita ingin tahu apa dalil pendapat kedua dan apa jawaban mereka atas hadis Nabi tadi. Nabi berbekam dalam keadaan puasa. Taib. Pendapat kedua ini berbekam batal dan ini adalah madhab Hambali, diantaranya madhab Ibnu Taimiyah, diantaranya ulama kita Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala jami'an. Apa dalil mereka? Dalil mereka ini sharih, jelas, tidak diperbincangkan dalilnya, yaitu Nabi bersabda dan jemaah hadis qaul Nabi, hadis qaul dengan hadis fi'il Nabi, perbuatan Nabi, ketika nampak kontradiksi yang didahulukan mana? Qaul atau perbuatan Nabi? Ini kaidah loh. Contoh Nabi kencing, itu dilihat oleh Ibnu Umar, Nabi kencing. Buang hajat itu membelakangi Ka'bah menghadap Baitul Maqdis. Lalu lisan Nabi ngomong, tidak boleh kencing, la tastaqbiluna al-qiblah wala tastadbiruha bil ghaid wala bil baul. Jangan kalian menghadap atau membelakangi kiblat baik kencing ataupun buang air besar. Ini mulut atau lisan Nabi ngomong begitu, tapi perbuatan Nabi sebaliknya. Nah ini perjamaah termasuk sekarang. Nabi bersabda, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam sama-sama batal puasanya. Ini hadis yang terang, jelas, enggak diperbincangkan. Maka pendapat yang kedua yang mengatakan batal berbekam ini pendapat yang kuat. Dasarnya hadis ini. Lalu apa jawaban kepada hadis yang dijadikan dalil oleh pendapat pertama, bahkan itu mazhab jumhur? Jawabannya adalah hadis itu keliru, jemaah. Hadis itu keliru. Yaitu lafaz hadis aftara ihtajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajama nabi wa huwa apa? Wa huwa jemaah. Wa huwa shaim, kan begitu? Nah, yang betul shaim itu tidak betul itu sebenarnya. Jadi bukan wa huwa shaim, tapi yang benar lihat di halaman 36. Wa qalu, dan para ulama mengatakan as-sabit, yang benar annahu, bahwa Nabi itu ihtajama, berbekam, wa huwa muhrim. Beliau sedang ihram, bukan sedang puasa. Lah berarti hadis yang pertama ini dianggap
cacat kalau mau cacat. Maknanya tidak benar itu. Maka pendapat yang kuat apa cuma? Hadis yang kedua. Terus kalaupun dianggap sahih itu hadis, kita katakan hadis qauli muqaddamun ala hadisil fi'li. Hadis ucapan itu harus didahulukan daripada hadis perbuatan, karena namanya perbuatan mesti ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi kalau ucapan Nabi tidak mungkin. Enggak mungkin dibawa kepada mungkin Nabi lupa, enggak. Kalau omongan enggak. Tapi kalau perbuatan Nabi, mungkin Nabi lupa kah? Mungkin Nabi banyak. Mungkin karena Nabi sedang mungkin memang tidak membuat lemah berpegang, mungkin banyak faktor gitu cuma. Jelas jemaah di sini? Maka kita bahas cabang dari pembahasan bekam. Apa itu? Yaitu hukmut tabarru' biddam. Yang mirip dengan bekam, dan ini bagian dari cabang pembahasan bekam banyak. Apa contohnya? At-tabarru' biddam, donor darah. Betul tidak? Donor itu apa? Dikeluarkan kan sama dengan bekam, dikeluarkan darah. Baik. Al-jawab, yani far'un min al-hukm al-hijamah huwa al-hukm at-tabarru' biddam li sha'im fi nahari Ramadan. Apakah hukum hijamah itu sama dengan hukum yakni juga donor darah di sama dengan Ramadan? Al-jawab, na'am. La yazuju li sha'im. Lihat di halaman berapa ini? 37. La yazuju li. Oh, salah tulis ini. Di sini tertulis apa? Li dhaim. Yang betul li sha'im, salah ketik. La yazuju li sha'im. Tidak boleh bagi orang yang sedang berpuasa an yatabarra biddam, donor darah. Tabarru itu nyumbang, jangan. Yatabarra itu nyumbang, artinya nyumbang darah, artinya donor darah. Wa huwa bil qiyasil aulawi 'ala al hijamah. Dalilnya adalah qiyas aulawi kepada bekam. Bahkan jemaah, donor itu lebih parah dari bekam, gitu. Lebih lemah ke badan daripada bekam. Jadi dikiaskan, mana asal yang dikiaskannya adalah bekam, mana cabang yang dikiaskan kepada asal donor darah. Lalu sebabnya apa? Adanya kelemahan. Maka kias seperti ini kias yang sah. Maka hukumnya berarti sama kesimpulannya. Itu namanya kias yang syar'i. Jadi kias itu harus ada asal pokok yang akan dikiaskan, lalu ada cabang yang mau dikiaskan, lalu ada sebabnya sama, ilatnya, baru nanti kesimpulan hukum pun sama. Apa asalnya? Hijamah, berbekam. Apa cabangnya? Donor. Lalu apa ilat sebabnya? Wujudud dha'f, adanya kelemahan. Apa hukumnya berarti? Sama-sama batal puasa. Bahkan bahkan berbekam donor darah lebih berat. Nah, lalu bagaimana dengan hukum jemaah? Ada orang yang butuh pertolongan, kecelakaan mungkin jemaah ya, butuh darah banyak, dan tidak ada yang mampu memberi darah kecuali ada orang yang sedang puasa. Sementara kan tadi donor itu batal puasa. Bagaimana orang ini yang berpuasa? Boleh tidak membatalkan puasanya? Ya boleh jemaah. Boleh membatalkan puasa demi menolong orang yang kecelakaan. Nanti dia tinggal mengqadha, ya. Maka kaidahnya di situ, lihat kaidahnya yang saya yang tulis merah, kullu man ihtaja ilal fitri lil udri syar'i jaza wa qadha. Setiap yang membutuhkan untuk berbuka puasa dengan izin syariat, maka boleh berbuka puasa dan nanti mengqadha. Baik. Nah, sekarang keluar darah orang yang berpuasa, jelas ya, bekam, donor berarti batal. Nah, sekarang apa hukum? Ma hukmu akhdhi dam li tahlil. Apa hukum mengambil darah untuk di lab? Ya, tahlil itu untuk di lab. Apa namanya di lab itu? Untuk dicek darah, mungkin gula darah, kolesterol.
Apa hukumnya jemaah? Batal tidak? Batal tidak? Baik, diperinci dulu. Diperinci jemaah. Al-jawab, lihat di situ. Al-jawabu khurujudam, keluarnya darah minasaim dari orang yang berpuasa, yang qasmu ila qismain, terbagi dua. Al-qismul awal, yang pertama khurujud tirari wal awil qahri, keluar darah itu tidak disengaja. Al-qismus tsani, yang kedua khurujul ikhtiyari, keluar darah itu disengaja. Jelas ya? Nah, kaedahnya adalah di sini enggak saya baca, tapi di situ ada penjelasan. Kalau keluar darah tidak disengaja jemaah dari orang yang berpuasa, itu tidak batal puasa, enggak peduli mau sedikit atau banyak darahnya. Ada orang kecelakaan keluar darah banyak misalnya, baik, dia sedang puasa, batal tidak puasanya? Karena tidak disengaja, enggak peduli keluar darah banyak sedikit, puasa tidak batal. Yang kedua, kalau keluar darahnya disengaja, maka dilihat berapa banyak darah keluar, banyak atau sedikit. Kalau banyak seperti bekam dan donor, maka batal puasa. Tapi kalau sedikit, maka tidak batal puasa. Apa patokan banyak sedikitnya darah keluar? Adat kebiasaan manusia dalam memandang. Sekarang orang jemaah kalau donor kan kadang satu kresek. Manusia melihat darah seperti itu keluar banyak enggak gitu? Banyak tak? Baik. Nek darah diambil untuk sekedar cek ini darah apa misalnya, atau untuk kira-kira manusia melihat darah kayak gitu banyak apa sedikit? Sedikit. Berarti kalau sedikit batal tidak puasanya? Tidak. Maka kalau cek darah ya, keluar darah dari orang berpuasa tidak batal. Selesai. Nah, kaidah yang keempat sudah kita bahas kemarin. Ini dia kaidah yang keempat kemarin Bapak Ibu. Yughallabu janibul manfadil mu'tad wa yughallabu janibut taqdiyati bi ghairihi. Setiap yang masuk ke, ini saya tidak akan bahas ini ya, cuman saya sebutkan terjemahan daripada kaidah ini. Secara maknanya, setiap yang masuk ke tubuh melalui jalur yang biasa, yang normal, yang resmi, maka batal puasa, enggak peduli apa yang masuk. Tapi kalau selain daripada jalur yang resmi, apa jalur yang resmi? Cuman dua, apa itu? Hidung dan mulut. Maka kalau yang masuk selain hidung dan mulut, maka yang diutamakan, yang membatalkan puasa kalau nutrisi makanan. Kalau selain itu tidak membatalkan. Maka kita tahu tentang obat tetes misalnya. Tetes telinga batal tidak? Tidak. Tetes hidung batal. Tetes mata tidak batal. Rokokan lewat hidung batal. Rokokan lewat telinga tidak batal. Ini kaedahnya. Dokter masukin selang ke mulut batal puasa. Dokter masukin selang ke telinga tidak batal. Jelas ya, nggak usah dibahas toh? Sudah jelas ini. Baik. Masuk kaidah yang kelima. Nah, ini yang tadi. La yu'assiru, tidak pengaruh, mufsidus saumi, pembatal puasa. Ini tidak batal kalau orang melakukan pembatal puasa, illa, kecuali kalau bidzikrin, melakukannya karena ingat, bukan karena lupa, wa ilmin, karena tahu hukum, bukan karena kejahilan, kebodohan, wa iradatin, dan disengaja, bukan dipaksa. Keinginan sendiri, bukan dipaksa. Berarti syaratnya berapa di sini? 3. Ya, syaratnya 3. Yang pertama al-ilmu, wa didduhu al-jahlu. Berarti kalau ada orang berbekam, nggak tahu hukumnya. Ini kita bicara setelah kita rojikan berbekam batal puasa, toh? Tapi ada orang yang berbekam nggak tahu hukum bekam, dikiranya tidak membatalkan yang kuat, yang rojik. Lalu dia berbekam dan tidak tahu hukumnya. Batal tidak puasanya? Tidak tahu hukumnya loh. Batal tidak puasanya? Tidak batal. Jangan ragu, tidak batal. Tadi Nabi bersabda,
batal puasa yang membekam dan yang dibekam. Yang dimaksud dengan yang membekam itu cuma kalau membekamnya seperti di zaman Nabi, dengan cara disedot oleh mulut. Adapun kalau membekam dengan alat di zaman sekarang maka tidak membatalkan puasanya. Jelas. Tapi yang dibekamnya saja itu yang berpengaruh. Baik. Syarat yang kedua apa? Az-zikru wa dhidduhu nisyan. Syarat yang kedua ingat dan lawannya adalah lupa. Maka fala takunu hadhil asya mufsidatan lisaum illa idza fa'alaha shaimu wa huwa dzakirun lisaumihi. Maka sesuatu yang disebutkan ini tidak membatalkan puasa kecuali kalau melakukannya orang yang berpuasa tadi dalam keadaan apa? Ingat. Maka kalau makan minum habis 2 piring, makan habis 2 piring, batal tidak jemaah? Makan 2 piring, batal tidak puasanya? Tidak kalau lupa. Tidak kalau lupa. Baik, kita melihat ada orang sedang puasa dan kita tahu dia sedang puasa, namun dia makan. Dan kayaknya kita yakin dia kayaknya lupa. Apalagi banyak orang-orang lupa itu cuma. Itu banyak orang lupa itu biasanya di awal-awal Ramadan. Apalagi Sya'ban gak tahu poso. Bahkan seumur hidup gak tahu puasa. Puasanya tanggal 1 Ramadan mulai itu. Itu banyak lali cuma. Lupa lagi. Makanya kata Abu Hurairah, ada sahabat ya yang tanya, ya Abu Hurairah, saya ini puasa tapi diundang saya lupa makan. Batal enggak? Kata Abu Hurairah, enggak batal. Tapi Abu Hurairah tuh saya diundang lagi makan, lupa lagi ya Abu Hurairah, makan lagi, batal tidak? Saya bilang tidak, namanya lupa tidak batal. Lalu ya Abu Hurairah, saya diundang lagi, lupa lagi, batal tidak? Kata Abu Hurairah, dasar kamu orang tidak tahu poso kamu katanya. Dasar kamu orang tidak tahu poso kamu. Jadi orang yang tidak pernah puasa memang pas puasa lupa aja cuma. Baik, maka batal tidak puasanya makan 2 piring? Tidak kalau lupa. Suami istri tanggal 1 Ramadan lali biasa dia jima siang hari, biasa memang itu duhur biasa jima. Lalu dia peluk istrinya langsung ya bla 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 merong-merong, lo lali mas lo. Misalnya pas tahu, pas mohon maaf ya sedang main, mohon maaf, lo mas saya ini poso lo, ayo wis cabutan, dicabut misalnya, batal tidak puasanya? Menurut madzhab Hambali, karena menurut madzhab Hambali mencabut itu justru itu jima. Jadi jemaah, menurut madzhab Hambali ini ada orang suami istri lupa jima, lalu pas ingat sedang jima dicabut, mohon maaf. Atau malam-malam menjelang adzan subuh jima, lalu pas sedang jima adzan subuh, pas adzan gimana? Ojo dilanjut, dicabut. Nah dalam madzhab Hambali mencabut itu namanya jima, sehingga batal puasa dan harus kafarat. Namun pendapat ini lemah, lemah. Pertama namanya lupa, tetap dimaafkan oleh Allah sebagaimana hadis secara umum. Innallaha tajawaza an ummati, bahwa Allah apa? Memaafkan dari umatku apa? An-nisyan wal khata' wa masturku alaih. Lupa atau enggak disengaja atau dipaksa, Allah memaafkan. Maka yang benar ya para jemaah, syarat kedua apa tadi? Harus ingat, kalau lupa berarti tidak batal puasanya. Mau jima kayak. Bahkan di dalam hadis Nabi di sini ada secara khusus, man akala aw syariba nasiyan. Siapa yang makan minum karena lupa, maka falyutimma saumahu, maka sempurnakan puasanya. Dalam hadis yang lain disebutkan pembatal secara umum. Pembatal secara umum. Ya. Yaitu man akal aw syariba nasiyan fa innahu huwa rizqun. Siapa yang makan minum karena lupa, maka dia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Darqutni dikatakan tambahan wala qada, dan tidak ada qada. Ini kalau makan minum lupa itu puasanya sah dan enggak ada qada, tidak ada kafarat apalagi. Dan ini sebagai bantahan kepada madzhab Hambali. Ya. Baik. Syarat ketiga apa? Al-iradah wa didduhu al-ikrah. Al-iradah itu kemauan sendiri atau ikhtiar. Kemauan sendiri, dan lawannya apa?
sah. Maka pendapat yang kuat tadi, istri dipaksa suami jima, maka istri ini tidak batal puasanya. Baik. Khulasatul kalam, kesimpulan dari kaidah ini kaidah ini, anna hadil mufsidat, bahwasanya pembatal-pembatal kullaha semua ini la yatarattabu asaru fi'liha ala shaim, tidak pengaruh kepada orang yang berpuasa kalau dilakukan illa bitawaffuri salatati syurut, kecuali kalau terpenuhi 3 syarat. Apa syarat yang 3? Al-ilmu wa dzikru wal iradah. Jelas jemaah? Al-ilmu wa dzikru wal iradah. Baik, kaidah ke-6. Al-aslu adamul kafarah fi mufsidati shaumi illa bidalil. Hukum asal tidak ada kafarat di dalam melakukan pembatal puasa kecuali kalau ada dalil. Dan ternyata para jemaah, pembatal puasa yang ada kafarat yang jelas tadi dalilnya dari hadis adalah pembatal apa? Pembatal apa? Jima'. Makan minum ada enggak kafarat? Enggak. Baik. Maka termasuk qada jemaah ya. Pendapat yang benar, meninggalkan puasa sengaja tanpa udzur, maka yang benar tidak ada qada, tapi dia wajib bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah. Ya. Karena bagaimana kalau bisa mengqada ya enak lah, wis saiki aku tak mangane sebut tak qada. Lah enak lah coba. Ya. Saya setiap Ramadan mesti dikirimi kafarat fidyah oleh seorang ummahat, ibu-ibu, karena jima di siang hari Ramadan. Saya tanya, Bu, kok bertahun sampean jima ini? Mbo ya Ustaz, jadi ngono. Ya wis Bu, bayaran 30 hari berapa? Bukan 30 hari, 60 orang fakir miskin dikali 25.000. Saya belikan nanti makanan. Dan ini dia transfer uang jemaah saya. Jadi tiap Ramadan mesti langganan. Tiap Ramadan. Mungkin istri kedua atau istri yang jauh dengan suami, yang dicunguk selalu di bulan Ramadan, tak gitu aja, Mak. Ya, bisa jadi. Baik. Jadi kesimpulannya, yang dalilnya jelas kafarat, ada dasar dalil adalah ketika pembatal puasa berupa jima'. Baik. Apakah ada kafarat selain daripada jima yang ada dalil? Ternyata ada jemaah. Walaupun ini khilaf. Ternyata ada. Apa yang pertama? Di sini saya jelaskan di halaman 49. Ma hukmu, sebenarnya ini kurang al. Nanti saya revisi lagi insyaallah. Maka kalau bisa jangan disebar dulu ke banyak orang, karena ini masih ada yang kurang-kurang dikit tentang huruf ya. Ada salah cetak tadi. Harusnya nih mal hukmu alam man akhara qada ramadhana illa an adrakahu ramadhanu akhar bila udrin li hadza at-ta'khir. Apa hukum kalau ada orang mengqada puasa Ramadan sampai mendapati Ramadan berikutnya? Ya. Apa hukumnya? Apakah maksudnya cukup qada atau harus juga kafarat? Maka al-jawab alaihi al-qada'u wal kafarat. Maka dia qada plus kafarat. Apa dalilnya jemaah? Dalilnya fatwa sahabat Ibnu Abbas. Dan fatwa sahabat ini lebih afdal untuk kita ikuti daripada selainnya. Maka ini yang pertama. Yang kedua, wanita yang hamil. Lihat di situ, ma huwal hukum 'alal hamil wal murdi'. Apa hukum wanita hamil, wanita yang menyusui apabila idza aftarata, kalau berbuka puasa dia khaufan 'ala walidaihima, khawatir kepada anak yang dikandungnya atau anak yang sedang nyusu. Maka jawabannya apa jemaah? Dia mengqada dan juga harus kafarat. Qada harus. Dan ini lebih selamat. Memang ada khilaf, tapi yang roji dia sekaligus kafarat. Kalau mengkhawatirkan kepada putranya.
Mana dasarnya juga di sini? Dasarnya adalah fatwa Ibnu Abbas. Ya. Dan lebih afdol kita mengikuti fatwa sahabat daripada yang selainnya. Selesai. Sebenarnya bahasan yang lain juga banyak, cuman yang rojih ya, seperti madhab Hambali kan, kalau lupa jima dalam madhab Hambali gimana? Lupa jima, kafarat. Tapi itu marjuh itu lemah. Yang rojih ini dua yang kita rojihkan. Kalau punya utang belum qadha sampai Ramadan berikutnya atau jemaah, maka kejadian dia qadha plus memberi makan kafarat. Kafarat memberi makan kaidahnya, ingat kaidahnya sama saja lah. Mau puasa ke, mau kafarat fidyah, macam-macam. Pokok yang namanya kafarat atau disebut fidyah, kafarat itu memberi makan itu kaidahnya adalah nisfus sa' min qutil balad. Nisfus sa' min qutil balad. Itu kaidahnya. Yaitu setengah sa' dari makanan pokok. Makanya saya kemarin hargakan ke ibu tadi, beras tuh kalau nisfus sa' kan berarti 1,5 kilo, karena saya satu sa'-nya berpendapat adalah 3 kilo. Satu sa' zakat fidyah itu berapa? 3 kilo. Tapi boleh lah kalau ada yang 2,5 kilo nggak masalah, berarti separuh dari 2,5 kilo. Nah, separuh dari 3 kilo berarti 1,5 kilo. Saya bisa bilang 15.000. Lalu nanti beli lauk pauk sekitar 10.000. Maka saya suruh dia transfer 25.000. Nanti kita harus belikan makanan supaya yang sampai ke fuqara dan masakinnya berupa makanan. Dan boleh diberikan kepada satu orang sebagaimana fidyah makanan tersebut, yakni beras tersebut. Nah, Allahu a'lam. Nah, ketujuh, kaidah tadi sudah kita singgung sedikit. Man istahala hurmat Ramadan bil musawwigi syar'i lam yalzamhu imsaku baqiyati yaumihi. Siapa yang menghalalkan kehormatan Ramadan, yakni yang batal puasa bil musawwigi syar'i, batal puasa dengan diizinkan syariat, dibolehkan syariat, maka lam yalzamu imsaku baqiyati yaumihi, maka tidak harus dia untuk menahan puasa sampai maghrib, tidak boleh makan minum sampai maghrib. Namun al-aqsu bil aqs, namun yang tidak diizinkan syariat, batal puasa secara haram, tidak diizinkan syariat, maka dia harus menahan, harus berpuasa sampai maghrib. Jelas di sini jemaah? Ini kaidahnya tadi sudah kita sebutkan. Berarti orang yang tidak puasa itu ada dua keadaan. Ada yang tidak berpuasa karena udzur syariat, ada yang tidak puasa karena tanpa udzur. Jelas jemaah? Nah, yang tetap diwajibkan harus menghormati Ramadan yang mana? Yang tanpa udzur atau yang udzur? Yang tetap wajib menghormati Ramadan? Yang tanpa udzur. Kalau yang udzur boleh dia untuk makan minum. Jadi Ramadan koyo ndak Ramadan gitu. Mangan terus, boleh. Mangan terus sampai maghrib, boleh. Terus konsekuensinya apa tadi? Kalau yang ndak boleh tadi harus nahan. Konsekuensinya yakni setiap kali makan, setiap kali itu tambah dosa. Itu konsekuensinya. Jelas ya? Termasuk yang jima, walaupun tidak harus kafaratnya berulang, tapi dosanya yang berulang. Wallahu a'lam. Nah, selesai. Baik. Ini yang penting Bapak Ibu, tolong dilihat halaman 53. Apakah harus mengqadha yang batal tanpa udzur syar'i? Wa hal yaqdi aw la yaqdi? Apakah harus mengqadha orang yang batal puasa tanpa udzur syar'i, yang haram dia batal puasa, yani al-jawab hadhihi mas'alatun ukhra wa qad taqarrara indana anna al-'amida fa ifsadus shaum bila udrin mujibun lidzalika annahu la yaqdi. Maka ini masalah lain lagi nih, masalah qadha di sini. Maka telah ditetapkan menurut kita dalam kaidah bahwa orang yang sengaja merusak sehingga batal puasa dengan sengaja tanpa udzur, yang mewajibkan dia untuk
jatuh kepada keharaman gitu ya, maka annahu la yaqdi, maka dia pendapat yang kuat tidak harus mengqadha, tapi cukup apa tadi? Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kaidah yang ke-8, man jazalahul fitr was-shaum aftara ala ma syaa. Siapa yang dibolehkan, ini masih ada kaitan sebelumnya. Siapa yang dibolehkan bagi dia untuk berbuka, untuk tidak puasa yakni, was-shaum atau juga dibolehkan untuk berpuasa, maka aftara, boleh dia tuh berbuka yakni tidak berpuasa ala masya'a kepada yang dia kehendaki. Baik makan mau jima boleh, berbekam boleh, gitu loh cuman. Nek onani. Yo onani haram enggak boleh itu cuman. Masih puasa atau enggak puasa gitu loh cuman. Tapi jima boleh. Haram kalau dengan orang lain. Dengan istri maksudnya. Jelas di sini maksudnya bebas gitu loh boleh. Siapa yang diizinkan maksudnya? Kal marad, sakit, was safar, seperti safar, wal khauf ala nafs, atau yang takut kepada diri, atau al ghair kepada orang lain seperti yang ibu hamil ya. Idza kana fi iftarika inqadun lahu, atau khawatir kepada nyawa orang lain sehingga dengan itu menolong dia, maka boleh. Kullu dzalika min jumlatil musawwighati asy-syar'iyyati lil fitr. Semua itu adalah hal yang dibolehkan untuk berbuka. Maka boleh dia berbuka dengan apapun. Maksudnya gini, orang sakit kan tidak puasa ya, dia makan minum untuk butuh minum obat misalnya. Seolah-olah kalau jima nggak boleh misalnya. Nah itu enggak. Tetap jima ya boleh, karena kalau sudah boleh berbuka berarti boleh berbuka dengan pembatal-pembatal apapun. Boleh makan, boleh minum, boleh jima, boleh tadi berbekam, boleh tadi apa lagi? Muntah sengaja misalnya, apalagi donor kah, apalagi ya, pokoknya semua boleh gitu loh. Jelas ya, jangan ada yang garang. Taib, yang ke-9, makruhatus siyami tauqifiyatun 'alan nas. Hal yang dimakruhkan puasa itu landasannya dalil. Tidak boleh mengatakan ini makruh loh kalau orang yang berpuasa. Ngomong makruh itu tidak boleh, cuma kalau nggak ada dalil. Nggak boleh sembarangan ngomong ini makruh, ini batal, itu tidak boleh. Termasuk ini sunnah kalau sedang berpuasa, nggak boleh. Kita nih dikit-dikit sunnah. Suami istri mandi bareng, apa katanya? Sunnah. Kok di hukum sunnah itu suami istri bareng mandi? Tidak ada cuman dia berpahala kalau nyenangin istri. Tapi masalah sunnah tidak. Karena perbuatan Nabi mandi bareng dengan Ummu Salamah atau dengan Aisyah itu hanya semata-mata perbuatan Nabi, belum tentu dihukumi sunnah. Karena tidak setiap perbuatan Nabi dihukumi sunnah. Bahkan ada perbuatan Nabi yang kita diharamkan mengikutinya. Jelas ya? Ada kemarin saya lihat postingan, ada gambar orang gondrong itu, lalu dia ada keterangannya di video itu, katanya gondrong rambut panjang adalah sunnah Rasul karena Nabi rambutnya panjang. La ya jemaah, rambut panjang bukan sunnah Nabi, tapi itu hal adat tabiat manusiawi sebagai orang Arab. Nabi rambut panjang karena orang Arab saat itu panjang-panjang. Sama hanya Abu Jahal, sama hanya pakai udeng-udeng, pakai apa namanya? Itu karena perbuatan Nabi sebagai orang Arab. Maka pakai sorban sunnah tidak? Pakai sorban udeng-udeng, lah itu pakaian adat, dikembalikan kepada urf, termasuk rambut panjang. Tapi kalau jenggot Nabi panjang sunnah bukan? Nah itu baru sunnah. Nah makruhatus siyam, apa yang ada dalilnya? Berlebihan dalam berkumur dan istinsyak, itu makruh. Karena itu ada larangan. Kata Nabi, balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Ada orang sedang berkumur, jemaah, sedang berkumur, mungkin Listerin, ya, obat kumur apa? Listerin. Mohon maaf yang sebut iklannya di masjid. Lalu sedang berkumur, temannya dari belakang ngaget-ngagetin, hei, langsung tuh Listerin tertelan, batal tidak puasanya? Kaidah tadi praktekkan, batal tidak? Tidak. Kenapa? Apa dalilnya? Karena syarat batal itu kalau disengaja. Ini tidak sengaja.
Sedang jalan mulutnya mohon maaf mangap lalu masuk lalat lek ketelen. Batal tidak? Tidak. Ngendari sepeda motor ada knalpot truk wireng, knalpot bus wireng, lalu melebu langsung ke al-manfad al-mu'tad ini. Mulut dan hidung masuk lek ketelan semuanya itu. Batal tidak? Tidak. Kecuali kalau dihisap-hisap, disedot itu knalpot. Oh, batal. Sebagaimana pada pembahasan yang lalu. Yang kedua, makruhatus siyam yang kedua, al-qublatu, mencium istri yang bisa menggerakkan syahwatnya sehingga bisa jadi keluar air mani. Keluar air mani. Makanya Nabi mencium istri, namun Aisyah mengatakan, kata Aisyah, bahwasanya Nabi amlakakum liirbihi. Nabi itu orang yang paling kuat nahan nafsunya daripada kalian. Ya. Nabi itu, Nabi berjemaah, kekuatan syahwatnya besar. Sampai Nabi pernah dalam satu malam menjimai 9 orang istrinya dalam satu malam. Siapa yang kuat di antara kita? Tidak ada. Tapi mbuh antum kuat antum? 9 kali sama istri antum? 9 kali? Lah. Sekali 2 kali aja sudah lemes saja. Nabi kuat syahwatnya. Tapi Nabi orang yang mampu menahan syahwat, mampu menahan. Maka ketika datang seorang pemuda mencumbu istri ketika puasa, ya, fanahahu, Nabi larang dia. Lalu datang syekh itu orang tua. Maka antum kalau di Arab dipanggil syekh, coba bangga dulu. Ya syekh, misalnya antum dipanggil ya syekh, tafadhol makan. Itu bukan berarti antum disebut ulama, tapi antum disebut orang tua. Jadi manggil syekh itu maksudnya tua gitu. Jangan senang dulu makna syekh itu. Ya syekh antum ini, antum sudah tua maksudnya. Jadi kalau yang tua dilarang sama Nabi. Tapi Nabi maka mencium itu diperinci. Terus yang ketiga, makruhatus siyam yang ada dalilnya adalah duqut ta'am li ghairi hajah. Mencicipi makanan tanpa hajat. Tidak boleh loh sembarangan. Tidak ada hajat, Anda sudah tahu nih. Kan kita mencicipi makanan kalau memang dibutuhkan. Mungkin orang masak untuk orang buahnya, atau ini sebuah restoran besar yang dia ini menu baru, tidak tahu nih rasanya kayak apa, maka dicicipi. Dan cicipi hanya di lidah saja, hanya untuk terasa manis asin sudah. Atau jangan ditelan, cuma dicipi 1 sendok misalnya, las ditelan, lah itu batal puasanya. Maka mencicipi tanpa udzur, tanpa maksud, tanpa hajat, maka ini bagian dari hal yang dimakruhkan. Ke-10, mustahabatus siyam tauqifiyatun ala nas. Nah, ini saya kira banyak contoh-contohnya ya. Yang sunnah-sunnah puasa itu juga dasarnya nas dalil. Enggak boleh kita mengatakan ini sunnah ketika puasa, enggak. Di antara contoh yang ada dalil banyak, cuma sahur misalnya. Ya. Yang kedua mengakhirkan sahur misalnya. Ya. Yang ketiga berbuka, dan sunnahnya buka adalah menyegerakan, terus buka dengan kurma. Ngomong sunnah. Tidak boleh ngomong sunnah berbuka dengan ote-ote gorengan itu sunnah. La. Tapi berbuka dengan kurma adalah sunnah. Ini baru betul. Jadi tidak boleh ngomong sembarangan sunnah dalam puasa, nggak boleh. Termasuk boleh tidak mengatakan di antara yang sunnah adalah berbuka dengan kurma ganjil. Boleh tidak mengatakan gitu? Ganjil ketika berbuka dengan kurma, ganjilnya bukan kurmanya ya. Ganjilnya adalah sunnah. Boleh tidak? Tidak boleh karena tidak ada dalil. Yang ada dalil ganjil makan kurma adalah ketika berangkat sholat Idul Fitri, bukan Idul Adha, Idul Fitri. Adapun berbuka nggak ada dalil ganjil, maka tidak boleh mengatakan sunnah ketika makan ganjil. Alhamdulillah, terakhir 11 ya. Ke-11 minimal kan antum tahu gambarannya. Yang 11, al-aslu istiwa'u ajza'iz zaman fi fadli saumi illa ma khassahu an-nassu bi fadlin. Hukum asal adalah waktu-waktu padilah puasa itu sama saja, jemaah. Hukum asal namanya padilah
puasa di waktu-waktu tertentu itu sama saja, kecuali yang dikhususkan dalil. Berarti ini pembahasan kita tentang hukum puasa sunnah. Kalau ada dalil barulah dia lebih afdol. Misalnya puasa di hari Senin dan Kamis, itu ada dalil maka dia afdol karena dia puasa yang disyariatkan daripada puasa di hari Rabu misalnya. Jelas? Maka kita pembahasan ini adalah puasa apa? Pembahasan puasa sunnah. Wallahu a'lam berjamaah, ini yang bisa kita sampaikan. Dan alhamdulillah gambaran dari risalah ini adalah yang walaupun tidak didetailkan saya bahas, minimal masing-masing dari kaidah-kaidah antum paham maknanya. Dari judul-judul kaidah antum paham maknanya insyaallah. Terus nanti ada beberapa tadi kata-kata yang dengan kita baca jadi alhamdulillah tahu ada yang salah tulis ya, ada yang ini seperti tadi soim ditulisnya doim ya, kemudian ada kurang al ma'rifat, harusnya ma'rifat tapi di sini nakirah. Itu insyaallah nanti kita akan revisi lagi. Maka untuk antum semuanya yang sudah punya ini di delete saja, dibuang. Nanti saya kirim lagi kalau sudah saya revisi. Bahkan mungkin yang gundul-gundul ini nanti saya harokati juga biar antum semangat bacanya. Ya kalau lihat yang gundul kan antum malas saja lihatnya gimana bacanya iki harokatnya apa a apa i bitanwin datamin bingung. Tapi kalau sudah ada harokat semangat insyaallah. Membantulah. Minimal enggak terlalu serem lihat yang gundul gitu teman. Wallahu a'lam, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.